Selamat datang di Health Tech Trends. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik paling penting di era digital ini, keamanan siber. Dengan semakin berkembangnya teknologi, ancaman siber juga semakin meningkat. Bagaimana kita bisa melindungi data dan privasi kita? Apa saja tantangan yang dihadapi dan solusi yang bisa diterapkan? Mari kita jelajahi bersama. 1. Mengapa keamanan siber penting? Setiap hari, kita semakin terhubung dengan dunia digital melalui smartphone, komputer, dan perangkat IoT. Seiring dengan ini, ancaman siber juga semakin kompleks dan berbahaya. Keamanan siber tidak hanya penting bagi perusahaan besar atau pemerintah, tetapi juga bagi individu seperti kita. Data pribadi, informasi keuangan, dan identitas digital kita semuanya berisiko jika tidak dilindungi dengan baik. 2. Jenis-jenis serangan siber. Ada berbagai jenis serangan siber yang bisa kita hadapi, beberapa di antaranya adalah malware. Perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data, merusak sistem, atau memata-matai pengguna. Contoh terkenal adalah virus komputer, trojan, dan spyware. Phishing. Penipuan di mana penjahat siber berpura-pura menjadi entitas yang sah untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Misalnya, Anda mungkin menerima email palsu yang tampak seperti dari bank Anda, meminta Anda untuk memasukkan informasi login Anda. Ransomware. Jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk memulihkan akses. Contoh kasus besar adalah serangan WannaCry yang mempengaruhi ribuan komputer di seluruh dunia. DDoS, Distributed Denial of Service. Serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan membuat layanan online tidak tersedia. Serangan ini sering menargetkan situs web perusahaan besar atau layanan publik. Man-in-the-middle attack. Penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau mengubah informasi. Ini bisa terjadi saat Anda menggunakan Wi-Fi publik tanpa enkripsi. 3. Tantangan dalam keamanan siber. Tantangan dalam keamanan siber semakin besar dengan adanya ancaman yang terus berkembang. Penjahat siber selalu mencari celah baru dan teknik serangan yang lebih canggih. Misalnya, serangan zero day yang mengeksploitasi kerentanan yang belum ditemukan dan diperbaiki oleh pengembang. Kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak orang yang belum menyadari pentingnya keamanan siber dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Ini termasuk tidak menggunakan kata sandi yang kuat atau mengabaikan pembaruan perangkat lunak. Kekurangan sumber daya. Banyak organisasi yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk membangun pertahanan yang kuat. Ini bisa termasuk kurangnya anggaran untuk teknologi keamanan atau kurangnya staf yang terlatih dalam keamanan siber. Kerentanan teknologi baru. Teknologi seperti IoT dan cloud computing membuka peluang baru bagi serangan siber. Misalnya, banyak perangkat IoT tidak dirancang dengan keamanan yang kuat, membuatnya menjadi target yang mudah bagi penyerang. Solusi untuk keamanan siber. Untungnya, ada banyak solusi yang bisa kita terapkan untuk melindungi diri dari serangan cyber. Edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang praktik keamanan cyber, baik di tingkat individu maupun organisasi. Ini bisa mencakup pelatihan tentang bagaimana mengenali email phishing dan pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat. Keamanan berlapis. Menggunakan beberapa lapisan keamanan seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dan sistem. Ini seperti memiliki beberapa kunci pada pintu rumah Anda. Enkripsi data. Mengamankan data sensitif dengan mengenkripsi informasi baik saat transit maupun saat penyimpanan. Dengan enkripsi, bahkan jika data dicuri, penyerang tidak dapat membacanya tanpa kunci dekripsi. Autentikasi multifaktor, MFA. Menggunakan lebih dari satu metode verifikasi untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses data. Ini bisa termasuk kombinasi kata sandi dan kode yang dikirim ke ponsel Anda. Patch dan update rutin.
Memastikan semua perangkat lunak diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup kerentanan yang diketahui. Ini sangat penting karena penyerang sering menargetkan kerentanan yang sudah dikenal. Peran pemerintah dan industri dalam keamanan siber. Pemerintah dan industri juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan siber. Mereka bisa mengembangkan regulasi dan standar, membuat regulasi dan standar keamanan siber yang harus diikuti oleh organisasi. Contoh regulasi adalah GDPR di Eropa yang melindungi data pribadi pengguna. Menyediakan sumber daya dan pelatihan. Menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu dan organisasi dalam menghadapi ancaman siber. Ini bisa mencakup program pelatihan keamanan siber untuk karyawan dan dana untuk riset keamanan. Kerjasama internasional. Bekerja sama dengan negara lain untuk menangani ancaman siber yang bersifat global dan mengembangkan solusi bersama. Contoh kerjasama ini adalah pertukaran informasi tentang ancaman siber antara negara-negara. Masa depan keamanan siber. Ke depan, keamanan siber akan terus menjadi prioritas utama. Dengan munculnya teknologi baru seperti 5G, kecerdasan buatan, dan IoT, kita akan melihat tantangan baru dalam keamanan siber. Namun, dengan inovasi dan kerjasama yang berkelanjutan, kita bisa mengembangkan solusi yang lebih baik untuk melindungi data dan privasi kita. Bayangkan dunia di mana sistem keamanan cyber menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara real-time, atau di mana perangkat IoT memiliki keamanan built-in yang membuatnya aman dari serangan. Kesimpulan dan pelajaran dari keamanan siber. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Dengan memahami tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, kita bisa melindungi diri kita dari ancaman digital. Ingat, dalam dunia yang semakin terhubung ini, keamanan siber bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kebiasaan dan kesadaran kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton Health Tech Trends. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.